Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Topper di channel Cucu GV. Kali ini kita akan bahas tentang utang piutang. Bisakah masuk ke ranah pidana atau tidak? Saya jelaskan di sini teman-teman apa yang bisa masuk dan kapan utang piutang itu tidak bisa dibawa ke ranah pidana. Dan pasal-pasalnya teman-teman kita akan bahas di sini. Dan sebelumnya teman-teman jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan loncengnya, karena subscribe Anda membuat saya semangat dan bisa membantu channel ini lebih berkembang. Soal pinjam meminta jam itu adalah hal yang biasa. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memang tidak pernah meminjam. Bahkan mungkin Anda juga pernah meminjamkan, dalam hal ini membantu orang lain. Tapi dalam ranah ini teman-teman, bagaimana kalau suatu saat contohnya uang yang Anda berikan itu teman-teman tidak sesuai atau belum dibayar, atau bahkan tidak dibayar oleh orang yang telah Anda bantu atau telah Anda pinjamkan? Apakah bisa masuk ke ranah pidana atau tidak? Yang kita bahas, apakah bisa memungkinkan orang yang telah kita bantu itu kita laporkan ke polisi? Dalam hal ini teman-teman saya akan bahas apa yang bisa masuk ke ranah pidana dan apa yang tidak masuk ke ranah pidana. Sebelumnya teman-teman kita akan bahas dulu soal utang piutang. Sepanjang benar teman Anda belum bisa membayar utang lantaran usaha bangkrut, maka upaya melaporkan teman Anda ke polisi menggunakan jalur pidana merupakan upaya yang tidak tepat. Upaya yang bisa Anda lakukan adalah mengajukan gugatan wan prestasi atau ingkar janji ke pengadilan dengan dasar hukum diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Perdata, di mana berbunyi teman-teman, penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhi suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikan, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuat hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaui. Itu bunyi dari pasal 1243 Kitab Undang-Undang Perdata teman-teman. Anda dapat menuntut uang kembali berserta biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk mengurus masalah ini, ganti rugi dan bunga sesuai dengan yang dijanjikan teman Anda tersebut. Dasar hukumnya ada di pasal 1244 Kitab Undang-Undang Perdata. Bunyinya begini teman-teman, debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktunya dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang terduga yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada etikat buruk kepadanya. Lain halnya jika ada unsur penipuan, jalur pidana bisa digunakan jika memang ada unsur penipuan sebagai diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ataupun unsur pasal tindak pidana dalam pinjam meminjam tersebut sesuai dengan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana berbunyi barang siapa dengan maksud yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam dengan penjara penipuan dengan pidana paling lama 4 tahun penjara. Contoh dalam hal ini teman-teman, penipuan yang bermodus pinjam meminjam ini, contohnya ada teman Anda meminjam uang dengan bunga sekian untuk modal usaha. Nah, apabila teman Anda ini sebenarnya tidak punya usaha, dalam hal ini dia hanya mengada-ngada ada usaha supaya Anda tergerak hatinya untuk memberikan pinjaman kepadanya. Nah, ini dah masuk dalam pasal 378 teman-teman. Ini disebutkan penipuan. Tetapi jika usahanya ada tetapi mungkin bangkrut, tidak tepat jika membawa masalah ini pinjam meminjam uang kerana pidana, sebab menurut hukum seseorang tidak bisa dipidana karena ketidakmampuan membayar utang. Mungkin langkah yang seharusnya dilakukan adalah mengajukan gugatan wan prestasi ke pengadilan negeri untuk menuntut uang kembali, biaya-biaya, ganti rugi, bunga. Masalah pinjam meminjam adalah termasuk lingkungan hukum perdata sehingga tidak bisa dibawa ke ranah pidana. Ada diatur dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia teman-teman, di mana berbunyi tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Ini teman-teman, sepanjang teman Anda belum bisa membayar utang lantaran usahanya bangkrut, maka upaya melaporkan teman Anda ke polisi menggunakan jalur pidana merupakan upaya yang tidak tepat menurut hukum. Upaya yang bisa Anda lakukan adalah mengajukan gugatan prestasi atau ingkar janji ke pengadilan. Itu diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Perdata, di mana berbunyi gantian biaya
rugi bunga karena tidak dipenuhi suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan. Apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu hal yang diberikan atau dibuat hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaui, Anda dapat menuntut uang kembali beserta biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk mengurus masalah ini. Ganti rugi dalam bunga sesuai dengan perjanjian teman Anda tersebut ada diatur dalam pasal 1244 Kitab Undang-Undang Perdata. Sedangkan jalur pidana hanya bisa digunakan jika memang ada unsur penipuan, sebagai contoh yang telah kita bahas dari atas tadi, sebagaimana diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Pidana, ataupun unsur pasal tindak pidana lain dalam pinjam meminjam tersebut sesuai dengan pasal 378 Kitab Undang-Undang Pidana, yang berbunyi barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dan martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, atau supaya memberikan hutang piutang, menghapus hutang piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Itu teman-teman yang bisa dibahas dalam pasal 378. Apabila soal pinjam meminjam itu teman-teman sebenarnya tidak bisa dibawa ke ranah pidana teman-teman, karena kenapa? Apabila masih teman Anda itu benar, contohnya dia meminjam itu dalam alasan yang tepat dan tidak ada unsur penipuan, maka teman-teman tidak tepat jika Anda membawa ke ranah itu teman-teman dalam ranah atau lapor ke polisi teman-teman. Pasti polisi akan menolak Anda dan mengatakan itu jalurnya ke data teman-teman. Tapi berbedalah halnya teman-teman apabila seperti yang telah kita berikan contoh tadi teman-teman, teman Anda itu mengada-ada teman-teman. Contohnya dia mengatakan ke Anda bahwa dia punya usaha sekian dan punya contohnya punya warung, punya usaha atau apalah teman-teman, untuk menggerakkan Anda, untuk membuat Anda gampang memberikan pinjaman kepadanya, maka itu teman-teman masuk penipuan. Begitu juga kepada orang-orang lain yang mungkin minjam. Jadi jangan asal buat alasan-alasan yang sebenarnya itu adalah alasan yang tidak tepat atau bahkan alasan yang tidak benar, sehingga itu bisa dikatakan sebagai kategori ranah ke penipuan teman-teman, sehingga urusannya adalah pidana. Itu teman-teman yang bisa kita bahas tentang pinjam meminjam, sehingga ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita, karena setiap hari mungkin kita pinjam dan bisa kita memberikan pinjaman juga teman-teman. Kita harus tahu ini, karena kenapa ini adalah kebiasaan kita dan rutinitas kita dalam setiap hari teman-teman, karena urusan bantu-membantu itu adalah diwajibkan dalam agama kita masing-masing teman-teman, sehingga kita tidak perlu disuruh lagi untuk membantu sesama, tetapi kita memang itu sudah diwajibkan karena itu adalah ibadah kita. Teman-teman, sekian yang bisa saya bagikan teman-teman. Mohon maaf apabila penjelasan saya teman-teman tidak sesuai dengan yang Anda harapkan atau kurang tepat menurut Anda teman-teman. Bisa Anda berikan masukan kepada saya. Kalau menurut Anda teman-teman ada kekurangan, ada kesalahan, ada hal-hal yang kurang menurut Anda, saya sangat berterima kasih teman-teman jika Anda memberikan masukan kepada saya juga teman-teman. Sekian dan terima kasih teman-teman yang saya bisa bahas kali ini. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman, dan jangan lupa juga share apabila menurut teman-teman ini bermanfaat atau mungkin ada kerabat Anda yang mungkin membutuhkan teman-teman. Sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.